Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan, sama-sama kita baca Fatihah untuk pengarang kitab Kifayatul Ahyar, Syekh Abu Syuja' Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ala ahli baitihi wa nabiya wa syuhada sanifin jamil malaikati mukarramin sallallahu al-musallib wa ta'ala wa nafa'ana bi fid darin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah topik kita pada malam hari ini adalah perkara yang dilarang ketika beristinja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wa istidbaraha fis sahra. Perkara pertama yang dilarang orang yang beristinja, orang yang buang air kecil atau buang air besar, adalah istiqbalal qiblati, menghadap arah kiblat, wastidbaraha, dan membelakangi arah kiblat, fis sahra'i, di tempat yang terbuka. Ini hukumnya haram. Idza lam yastatir bi syai'in satratan mu'tabaratan, apabila tempat itu tidak ditutupi dengan suatu penutup. Jadi terbuka, seperti tempat parkir di padang, tepi highway dan lain-lain lah, ya, mana orang boleh nampak. Ini dalil Nabi sebut di dalam hadis, idza ataitumul ghaitah, apabila kamu hendak buang air besar, fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat. Jadi menghadap ke arah barat tidak boleh, menghadap arah timur pun tidak boleh. Sebab buntut kita, kalau kita menghadap ke arah barat, kita menghadap kiblat kalau pada Asia Tenggara. Kalau kita menghadap ke arah timur, maka buntut kita itu menghadap arah kiblat pula. Jadi sama-sama tidak baik. Bibaulin, untuk kencing, wala ghaitin, dan juga tidak berak. Ya. Apa sebabnya? Ulama memberikan alasan, li'anna syukhra'a, karena tempat yang terbuka, la takhlu an musallin, tidak sunyi daripada orang yang melaksanakan sholat, min malakin, daripada malaikat, au jinnin, atau jin, au insin, ataupun manusia. Jadi boleh jadi farubbama waqa'a basaruhu ala farhihi fayata'adza bihi. Jadi boleh jadi orang yang sedang sholat di tempat lapang itu, atau manusia ataupun jin ataupun malaikat, dia ternampak orang yang sedang kencing atau buang air besar. Kita tidak perasan bahwa ada orang lain di situ kan, tapi mungkin dia nampak kita.
Jadi ketika mungkin dia mau sholat, dia nampak orang yang sedang buang air besar, menyebabkan dia rasa hilang kekhusyukan, terganggu, ataupun jin dan malaikat yang kita tidak nampak. Jadi itu sebabnya, alasan kenapa kita dilarang buang air kecil dan buang air besar di tempat terbuka. Tapi kalau ada penutup, ada langsir misalnya penutup, itu tak perlu, tidak ada yang nampak. Ini terbuka. Larangan yang kedua, wal baula, dan kencing fil ma'ir raqidi, di air yang tenang. Wa yajtanibu, dan menjauhi al baulah, kencing fil ma'ir raqidi, di air yang tenang. Wa qad adda ar-Rafi'i adam al-bauli fihi min al-adab. Imam Rafi'i berpendapat bahwa larangan kencing di tempat air yang tenang itu adalah bahagian daripada adab-adab istinja. Wa tahja lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hujjah dengan itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna, janganlah kamu kencing semuanya, ahadukum, salah seorang kamu sekalian, fil ma'id daimi, di dalam air yang tenang. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ar-raqidi, air yang tenang. Maksudnya air yang tidak mengalir. Jadi air itu berada di situ saja. Wa qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, wa hadzal man'u, adapun ini larangan, yashmilul qalila wal katsira, meliputi air yang sedikit ataupun banyak. Sama ada air itu yang tenang tidak mengalir ini sedikit ataupun banyak, kita dilarang kencing di dalam air tersebut. Sebabnya lima fihi minal istighdari, karena dengan kencing tadi itu di dalam fihi, dalam air itu, walaupun dia banyak, minal istighbari, termasuk sesuatu yang dapat mengotorinya. Apalagi sedikit, banyak pun dilarang. Sebab lain, warna kencing dengan air biasa itu kan lain. Jadi menyebabkan air itu jadi kotor. Dan air itu boleh jadi tempat minum manusia, binatang, dan seterusnya. Wa nahyu fil qalili asyaddu, dan adapun larangan fil qalili, di dalam air yang sedikit, asyaddu, lebih keras. Maksudnya air banyak dilarang, apalagi sedikit. Begitu. Itu menurut pendapat Imam Rafi'i. Dan seperti kita belajar sebelum ini dalam bab air, kalau air itu sedikit, tidak mengalir dan berubah warna, rasa, dan bau, tiga sifat ini, maka air itu jadi najis. Itu besar. Lima fihi min tanajjusil ma'i, karena dengan kencing pada air yang sedikit dan menetap, min tanajjusil ma'i, termasuk daripada menajiskan air. Air itu jadi najis. Wa fil laili asyad, dan waktu malam lagi asyad. Asyad ini sangat kuat. Maksudnya siang, kencing pada waktu siang dilarang, apalagi waktu malam. Gitu. Apalagi pada waktu malam. Kenapa tuan-tuan kencing pada waktu malam itu lebih dilarang daripada waktu siang pada air yang menetap, tidak mengalir? 5 kilah, karena sesuatu kilah dikatakan, ada satu pendapat, annal ma'a, sesungguhnya air, lil jinni, adalah untuk jin, fil laili, pada waktu malam. Jadi jin ini kalau pada waktu malam dia akan tinggal di air-air yang diam, air yang tidak mengalir. Jadi jin itu salah satu tempat dia duduk itu adalah air yang tidak mengalir.
waktu malam. Siang dia mungkin merayau kemana-mana kan. Malam di situ. Dan banyak lagi tuan-tuan tempat jin ini, banyak. Sebab dalam hadis Nabi itu banyak. Dan salah satunya memang adalah air yang tenang ini. Jadi kalau kita kencing di dalam air itu, jadi kita menyakiti jin yang sedang berehat, jin yang sedang tidur, atau mungkin rumah ini. Kita ini tidak nampak jin, tapi jin nampak kita. Jin ini tuan-tuan sama dengan kita. Sama. Ada yang jin yang baik, ada jin yang tidak baik. Kumpulan jin yang tidak baik itu namanya syaitan. Syaitan ini pengikut kepada iblis. Iblis yang Allah halau masa di surga karena tidak tunduk kepada Nabi Adam. Dan syaitan ini ada dua jenis, daripada kumpulan manusia, daripada di kumpulan jin sendiri. Dan itu disebut dalam surah Nas, minal jinnati wan nas. Syaitan itu boleh terdiri daripada kumpulan jin dan juga manusia. Jadi kalau ada manusia antara kita ini yang sifat dia sama dengan iblis, itu syaitan dia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu memberikan waswas di hati-hati manusia, yang suka memfitnah, ghibah, mengajak orang keburukan, itu syaitan walaupun dia adalah manusia. Tapi ada jin yang baik dan muslim. Sehingga di dalam Al-Quran juz 28 ada nama surah Al-Jin. Itu sebagai bentuk penghormatan kepada jin-jin yang muslim. Dalam surah itu diceritakan tentang beberapa jin muslim yang mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu hadis diceritakan bahwa suatu hari jin yang muslim meminta izin kepada Nabi untuk sholat berjamaah sama-sama di masjid. Bayangkan kalau kita kencing dan di situ adalah ada jin yang muslim, jin yang baik. Jadi kita akan menyakiti jin ini. Dia lebih dulu diciptakan daripada manusia dalam Al-Quran. Ya. Jin ini lebih dulu diciptakan daripada manusia, dan bilangannya pun lebih banyak daripada manusia. Sama ada yang muslim ataupun yang jin yang kafir. Fala yang bagi, maka tidak sepatutnya ayyubala fihi, kencing di dalam air yang tenang itu pada waktu malam, karena tempat daripada jin. Kalau jin yang bukan Islam, boleh jadi dia mengamuk, boleh dia akan kacau kita. Kalau kita tidak kuat pendinding zahir batin ini, itu yang kadang ada orang keluar malam tiba-tiba kena rasuk lah, kena tahu kacau kan, setan kacau. Coba dia ganggu rumah dia. Coba tonton rumah kita dikacau dengan orang, pecah rumah ke, atau mungkin rompak, kita pasti akan marah juga. Begitulah jin, kalau rumah dia diganggu dengan kita, boleh jadi dia marah kepada kita dan diserang kepada kita. Itu kalau jin yang jahat. Wala yaftasilu, dan tidak mandi di dalam air itu. Sepatutnya tidak mandi. Sepatutnya kita tidak kencing pada waktu malam di air yang tenang, dan sepatutnya kita tidak mandi juga. Khaufan, karena takut, min afatin, daripada merosakkan, tusibuhu minhum, yang dapat menimpa kepada mereka. Apa yang kita buat dengan kencing dan mungkin juga berak kepada air yang tenang itu boleh jadi menyakitkan kepada jin-jin yang tinggal di dalam itu, terutama pada waktu malam. Dan kita tidak sadar karena kita tidak nampak. Jadi jin ini lebih hebat daripada kita. Sebab jin nampak kita tidak nampak jin. Padahal dia ada di sekitar kita sekarang. Ada aja tuan-tuan, di sekitar kita, berdekatan dengan kita jin. Bahkan berada di dalam badan kita. Dia seperti Nabi sebut bahwa setan-setan ini mengalir di urat dan darah manusia. Ini berada di dalam tubuh kita, jin, setan. Dan di surau-surau ini pun ada. Dia berdekatan sangat dengan kita. Dia tinggal di dunia juga. Jadi kalau ditanya di mana rumah jin, di dunia ini juga.
Cuma kita tidak nampak di mana. Tapi yang diberitahu oleh hadis Nabi, rumah-rumah jin ini ya di air yang bertakung, di udara, dalam lautan, di tandas, rumah yang kosong atau bilik yang kosong, itu antara rumah-rumah jin. Hadza kulluhu, ini adalah keseluruhannya firraqidi, di air yang tenang. Jadi yang dilarang itu adalah air yang tenang. Dia tidak bergerak. Misalnya ada air hujan, dia jatuh ke tanah itu ada lubang, air itu tinggal di situ dia selama beberapa bulan, dan itulah air maksudnya. Wa ammal ma'ul jari, adapun air yang mengalir. Nah, cuman ya tuan-tuan, hukum kencing air yang mengalir pula. Faqala Nawawi fi Syarhil Muhadzabi, maka berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muhadzab, qala jama'atun, berkata majoriti ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama, in kana qalilan kurih, jika air itu sedikit tak mengalir tapi sikit, kurih maka dimakruhkan. Kalau sedikit air yang mengalir, sedikit saja dimakruhkan, apalagi air yang diam dan sedikit. Wa in kana katsiran, apabila air mengalir itu banyak seperti sungai atau dan sejenisnya, fala, maka tidak makruh. Nah, sebab air itu akan dibawa oleh aliran air yang banyak, jadi tidak ada kesan apa-apa. Tuan-tuan, kita kencing di situ, selepas itu kencing itu kita akan dibawa ke hilir, tidak ada kesan. Tapi kalau sedikit, dia boleh jadi kesan. Wa fihi nadr, dan ada pandangan yang lain, tuan-tuan. Tadi majority, kebanyakan ulama mengatakan seperti itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada satu pandangan yang lain, wayam bagi, dan sepatutnya ayyuh roma, diharamkan al-baulu, kencing, fil qalili qat'an, di air yang sedikit, sama ada dia mengalir ataupun dia diam. Ini satu pada sepatutnya diharamkan, tidak ada makruh-makruh lagi. Li'anna fihi tilafan alaihi wa ala ghairihi, sebab dengan kencing kita di air yang sedikit itu adalah boleh merosakkan kepada air itu sendiri. Air yang suci boleh jadi najis, air yang bersih boleh jadi kotor, orang binatang yang nak minum boleh jadi terkena penyakit dengan air kita yang sedikit itu. Wa ammal katsiru, adapun air yang banyak mengalir, fal aula ijtinabu, sebaiknya dijauhi, sebaiknya. Bukan boleh. Tadi pandangan yang pertama menurut majority boleh kencing di sungai sebab air dia banyak, tapi sepatutnya dijauhi. Nah, ini satu pandangan yang lain. Lakin jazama Ibnu Raf'ati, akan tetapi pendapat Imam Ibnu Raf'ah bil karahati fil ma'il katsir, dengan makruh pada air yang banyak, al-jari, yang mengalir, lailan, pada waktu malam, li ajlil jani, karena ada jin di dalam itu. Ini pendapat Imam Ibnu Raf'ah. Jadi kembali kepada yang awal tadi itu, pada waktu malam dimakruhkan kita kencing di air sama ada mengalir ataupun diam, sebab air itu adalah tempat daripada jin. Jadi jin itu tuan-tuan bukan hanya air yang mengalir, yang diam aja. Yang mengalir pun jin duduk di situ juga. Karena itu jangan selalu keluar malam, terutama di tempat terbuka, hutan, sungai, sebab itu jin sedang berehat. Mungkin kita akan banyak gangguan-gangguan pada waktu malam. Termasuk keluar rumah ini sebenarnya tidak digalakkan pada waktu malam, teman-teman. Malam ni kalau ikut surah An-Naba juz 30, malam itu kita berehat, bukan kita ulur hilir, lepak, makan, minum, jumpa kawan. Sekali-sekali tak apalah, tapi kalau selalu itu tidak betul.
wal lail wan nahar, apa nama ayatnya? Wan nahar ma'asya. Pada waktu siang kita ma'asya, cari kerja, cari kesibukan untuk kehidupan kita, makan minum. Wan nahar ma'asya wal laila subata, lebih kurang begitu. Malam untuk kita berehat. Bukan malam kita jalan naik bukit, masuk hutan. Tidak betul. Karena itu Nabi sebut di dalam hadis yang lain, bila waktu maghrib tutup semua pintu dan jendela-jendela. Anak-anak disuruh masuk. Sebab setan banyak di luar. Setan banyak. Kalau anak-anak kita biar waktu maghrib kat luar, memang setan akan kacau. Pintu makanan, ikan, nasi dan semua jenis tutup dengan supaya setan tidak kacau. Setan akan masuk dalam rumah kita. Dalam surau pun ada setan, apalagi dalam rumah tu ada. Apa bukti bahwa surau dan masjid tidak ada setan? Banyak orang sebenarnya tidak khusyuk. Itu bukti ada setan. Kalau tidak ada setan di masjid dan surau, pasti orang semua khusyuk solat. Itu yang kadang orang datang ke masjid dan surau itu rasa biasa-biasa saja. Dia solat di masjid dan surau sama dia solat di rumah, hati dia sama. Khusyuk itu sama saja, tidak ada perbezaan. Setan kacau. Tapi bagi orang yang khusyuk, dia lagi nikmat solat di masjid dan surau. Setan ini lagi banyak mungkin daripada rumah. Setan yang berada di masjid dan surau lagi banyak daripada rumah. Kalau rumah mungkin yang jemaah mungkin 5-6 orang ya, ayah, emak dengan anak-anak. Tapi di surau belas mungkin puluh. Setan lagi ramai. Kalau di rumah mungkin 2-3 orang cukup setan. Di sini banyak. Kacau seorang-seorang. Di rumah Allah pun setan boleh masuk. Nabi sebut dalam hadis kalau azan setan lari tegas. Lari. Ini jalan azan isya, setan lari daripada surau. Tapi ketika azan selesai, kita nak sembahyang isya, setan datang lari. Itulah kacau dah orang-orang yang solat tadi. Mana kita waktu masuk dah dalam pikiran kita, lepas ni saya nak ada janji lah, lupa dah temu janji. Lepas ni saya ingat dah semua benda-benda yang sebelum solat itu kita tak ingat. Ini setan kacau kita. Seterusnya watahta syajaratil muthmirati, dan di bawah pokok al-muthmirati dan al-muthmirati yang berbuah. Dilarang kencing dan berak di bawah pokok yang berbuah. Ai artinya wayajtanibul baula, dan menjauhi al-baula kencing. Tahta syajaratil muthmirati, di bawah pokok yang berbuah. Sebab apa tuan-tuan? Menyakiti tuan rumah. Kita tanam pokok memang tu yang kita harapkan. Kita tanam mangga, kita nak harapkan dia punya buah. Tanam jagung, kita nak buah dia. Tanam anggur, nak buah. Jadi kalau tiba-tiba kita kencing atau berak situ, ke tuan rumah itu marahlah kan. Kita terbau berak kencing saja tuan-tuan. Yang biasa kat taman rumah kita ni kan ada kucing, ada orang jaga kucing. Lepas tu penjaga tu tak jaga baik-baik, kucing tu biar jaga berak di depan rumah jadi bising. Itu yang biasa terjadi kat jiranan kita sebenarnya lamanya. Taman saya pun begitu tu, kencing kat merata-rata kucing. Itu pun kita dah bising. Padahal dia tak kencing di dalam rumah, dia kencing kat depan rumah kita je, kat tanah. Tanah tu bukan milik siapa-siapa, milik kerajaan. Itu pun kita bising sebab bau busuk. Apalagi kalau orang yang berak di pokok kita. Jadi kalau kita rasa tak selesa, jangan buat kepada orang lain. Itu falsafah orang Cina tu begitu tuan-tuan. Kalau kita nampak orang Cina tu etika dia bagus, sebab ada falsafah di Cina ni yang berasal daripada Konfusianisme. Dia mengatakan kalau kamu tidak suka orang berbuat sesuatu kepada kamu, kamu jangan buat kepada orang lain.
Kalau kamu tidak suka dibohongi, jangan kamu pernah berbohong kepada orang lain. Kalau kamu tidak mau disakiti, jangan pernah menyakiti orang lain. Kalau kamu tidak mau harta kamu dirompak, jangan pernah mengambil harta orang lain. Kan itu falsafah orang Cina, kita ikut dari mereka ikut. Wal ghaid aula. Jadi kalau kencing saja dilarang di pokok yang berbuah, wal ghaid aula, berak